dari segi ekonomi Nabi Muhammad supaya tidak kelaparan. Tetapi di umur 12 tahun Abu Thalib ngomong ke Muhammad kecil, "Mama, ponakan," gitu ya, "sana nyari makan sendiri." Coba Abu Thalib tega nggak kepada Muhammad suruh pergi nyari makan sendiri di usia 12 tahun? Tega nggak, Pak? Kalau kita tega nggak, Pak? Umur 12 tahun anak suruh pergi nyari makan sendiri, tega nggak? Tega. Tapi Abu Thalib sedang mendidik Nabi Muhammad menjadi seorang yang sukses. Caranya umur 12 tahun suruh pergi mencari uang sendiri. Akhirnya Muhammad pergi jalan berpikir. Di sana berpikir apa? Modal gak punya. Berarti kita jadi karyawan. Maka dia nyari para pengusaha kambing, menawarkan diri untuk merawat kambing. Akhirnya jadilah Nabi Muhammad menjadi pengembala kambing. Itu bukan kebetulan, Pak. Allah sedang mendidik Nabi Muhammad menjadi seorang pekerja keras sejak usia 12 tahun. Nah, ini sunnah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Pengorbanan, Pak. Jadi bahasa pengorbanan satu sisi di bidang kurban hewan, satu sisi pengorbanan kita orang tua gitu. Tapi saya yakin 1001 kali ya, ada orang tua yang sudah mampu, anak suruh pergi nyari uang sendiri buat makan gitu ya. Kayaknya zaman sekarang 1001 kali baru ada gitu ya. Nggak ada malah gitu ya. Malah suruh sekolah katanya sekarang mah gitu ya. Jadi umur 12 tahun Nabi menjadi pengembala kambing. Maka di situ Nabi mendapat penghasilan. Nah, disitulah makan. Jadi Nabi sedang dididik oleh Allah menjadi seorang pekerja, seorang pekerja keras. Kemudian ya, Nabi juga selang 3 tahun, berarti umur 15 tahun, berarti kelas 1 SMA ya. Kelas 1 SMA Nabi sudah beralih menjadi menjual barang-barang ya. Apa yang dia jual? Pikiran Nabi adalah belajar kepada Abu Thalib juga, pamannya. Kata Abu Thalib, kalau mau jualan yang sekiranya laku. Nah, itu kata kuncinya, jualan yang sekiranya laku. Arti laku dibutuhkan oleh semua masyarakat. Pikir apa? Gimana kalau jualan kayu bakar? Kira-kira semua rumah perlu kayu bakar nggak, Pak? Dulu nggak ada gas. Semua rumah masak nggak? Masak, pasti butuh kayu bakar. Maka Muhammad jualan kayu bakar. Uangnya dari mana modalnya? Modal dari pengembala kambing. Dikumpulin uangnya, ditabungin. Jadi modal tuh 3 tahun pengembala jadi modal jualan kayu bakar. Akhirnya jualan kayu bakar. Maksudnya apa ini? Allah sedang mendidik Muhammad menjadi seorang bangsawan. Jadi bangsawan itu para saudagar-saudagar, Pak. Masya Allah itu. 1 tahun Nabi berjualan kayu bakar, omsetnya luar biasa, Pak. Kenapa? Sejak kecil Nabi diberi kejujuran oleh Allah. Bahkan dibelek dadanya ya, ketika lahir gitu ya, dibelek dadanya, dihilangkan sifat tamak, sifat ragu, sifat bohong, sifat takabur. Jadi yang ada kejujuran. Di mana jujurnya? Nih, kayu bakar yang kecil harganya sekian, misalkan. Kayu bakar yang gede sekian, kayu bakar yang kering sekian. Dibeda-bedain harganya. Kejujurannya di situ. Atau jangan kayak tukang daun di pasar. Luarnya bagus, gitu kan? Pas dibuka dalamnya sobek-sobek. Nah, ini kejujurannya diuji, Pak, tukang daun ini di pasar baru atau di pasar Cibitung ya. Nabi Muhammad enggak ya. Kayu bakar yang jelek dia kasih tahu, ini kayu bakarnya jelek, Pak, masih basah, harganya 100.000 misalkan. Ini udah kering semua, 115.000, dibedain sama dia. Ini menunjukkan kejujuran. Maka dengan modal kejujuran, Nabi menjadi pedagang yang sukses. Bahkan di tahun kedua, Masya Allah,
Banyak produsen nitipin barang ke Muhammad. Tukang kain nitip ke Muhammad. Muhammad nitip kain ya, jualan. Siap. Ada tukang roti nitip ke Muhammad. Tukang susu nitip ke, karena jago jualannya Nabi Muhammad. Maka di tahun kedua jualan Nabi menjadi banyak barangnya. Kalau sekarang mah jualan sembako gitu ya. Yang tadinya jualan es doang, sekarang menjadi toko serba ada gitu. Dan ternyata luar biasa. Di tahun ketiga keempat, umur 17 tahun, Nabi Muhammad menjadi manajer. Apa tuh manajer, Bang? Menjadi manajer apa namanya, seperti Indomaret, Alfamart. Jadi Nabi yang menentukan harga. Produsen yang penting kirim barang ke Muhammad, ya. Muhammad menentukan harga untuk jual kemana-mananya. Menjadi manajer, Pak, umur 17 tahun. Nah itu ya dalam sejarah yang diceritakan oleh Dr. Safi Antonio dalam bukunya tentang manajemen leadership Rasulullah. Itu di buku yang kedua tentang muamalah. Di usia 17 tahun Nabi menjadi manajer, menjadi pengusaha seperti Indomaret, Alfamart, karena banyak yang nitip barang ke Nabi Muhammad. Maka di usia 17 tahun Nabi menjadi orang yang disegani di kota Mekah. Udah cakep, jujur, soleh, kaya lagi gitu kan. Gimana perempuan-perempuan kota Mekah nggak suka sama Muhammad muda kan gitu. Bahkan di umur 20 tahun, Pak, Masya Allah itu mulai ke luar negeri. Jadi di umur 20 tahun Nabi Muhammad mencoba jualan ke luar negeri, seperti kebiasaan suku Quraisy. Suku Quraisy kan dalam salah Quraisy, li'ila fi Quraisy ila bihim rihlatas sita'i was-shaib. Jadi rihlatas sita, perdagangan suku Quraisy, rihlatas sita itu di musim hujan itu ke daerah Palestina. Was-shaib di musim panas ke daerah Yaman. Jadi 6 bulan Pak, 6 bulan ke Palestina, 6 bulan ke Yaman. Nah Nabi Muhammad usia 20 tahun ikut rombongan beberapa saudagar ke Yaman sama ke Palestina. Nah cuma waktu itu ke Palestina belum, ya, tapi baru ke Yaman dulu. Nah ketika di Yaman, Masya Allah, setiap ada pasar dia kejar, Pak. Karena zaman dulu itu pasar itu nggak seperti sekarang tiap hari. Dulu mah ada pasar Senin doang adanya. Ada pasar Minggu doang. Ada pasar Kemis doang ramenya. Ada pasar Jumat doang. Ada pasar Rebo doang. Apa yang nggak ada? Pasar Sabtu sama pasar Selasa. Kata orang dulu hari sial buat jualan katanya gitu. Gitu kan, makanya nggak ada pasar Sabtu atau pasar Selasa gitu kan. Nah Nabi Muhammad mengejar itu. Jadi musim apa? Pasar Senin ke Senin, ke Rebo ke Kemis, Kemis ya, Cimone kan gitu ya. Pasar Minggu, pasar Jumat ke Bang Bulus. Itu Muhammad sampai Nabi Muhammad itu udah tahu wilayah-wilayah Yaman daripada orang Yaman sendiri. Muhammad orang Mekah tahu wilayah-wilayah Yaman karena pasar tadi. Bahkan orang Yaman malah nggak tahu pasar itu di mana gitu. Nah itu kelebihan perdagangan Nabi Muhammad di usia 20 tahun. Nah ini ya sunnah dari Nabi Ibrahim di ayat yang lain, surat Ibrahim ayat 37, yaitu pentingnya kerja keras sejak usia dini. Jangan kita ngomong, saya banting tulang nyari duit buat kamu, biar kamu gak merasakan seperti saya. Nah ini salah sebetulnya. Justru anak-anak harus bisa merasakan seperti orang tuanya dulu. Bagaimana mencari duit susahnya, bagaimana jalan kaki ke depan untuk jualan, misalkan untuk nyari pekerjaan, bawa proposal, bawa lamaran kerja, biar anak gitu ya. Jangan dimanjakan, justru ini yang salah gitu. Jadi salah ucap katanya. Nah, kamu mah jangan merasakan seperti saya katanya gitu. Capek banting tulang, justru kebalik.
Ibrahim mengajarkan kerja keras sejak bayi, malah kerja kerasnya Ismail bayi. Itulah itu ya. Nah kemudian yang ketiga, fadilah ibadah kurban adalah pahala yang besar dan menghapus dosa. Itu di hadis yang lain ya. Jadi orang yang berkurban mendapat pahala yang luar biasa dan juga menghapus dosa-dosa. Itu dengan kurban, gitu kan. Kemudian yang keempat, di sini ada kalimat ala ma razaqahum, di ujung ayatnya la'allakum tashkurun, yaitu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah itu tanda kita berkurban. Dan yang kelima adalah sebagai ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling membantu menolong sesama. Maka di sini kalimatnya faqulu minha wa atimul ba'isal fakir. Ayat ke-28. Ayat ke-36-nya wa atimul qani'a wal muqtah, kata Allah. Pertama, makanlah apa dari hewan kurban untuk sendiri. Jadi yang pekurban berhak daging kurbannya ya maksimal sepertiga, atau sekarang rata-rata ada yang 2 kilo ya, 2,5 kilo, ada yang 3 kilo dikasihnya tuh pekurban. Wa atimul ba'is, berikan kepada orang yang sangat sengsara, utamakan tuh yang sangat sengsara, ba'is. Wal fakir, dan orang-orang fakir, gitu kan. Kemudian yang ketiga, wa atimul qani'ah, berikan kepada orang yang cukup. Berarti orang yang cukup juga berhak untuk mendapatkan daging kurban. Jadi orang menengah, orang kaya juga boleh dikasih itu daging kurban, gak apa-apa. Termasuk sebagai hadiah, hadiah kepada tokoh atau non muslim. Jadi kalau memang masih ada hewan daging kurbannya, masih ada sisa, boleh itu diberikan kepada tokoh atau non muslim. Teman-teman di Bali, Pak, saudara-saudara kita di Bali itu sering ngasih hewan kurban ke orang-orang Hindu Buddha, Pak, di situ. Teman-teman di NTT, di Nusa Tenggara Timur juga sama itu. Informasinya banyak hewan kurban diberikan kepada orang-orang Kristen malah di sana. Nah itu wa'atimul qani'ah, orang yang cukup tidak meminta-minta, berhak juga. Jadi hewan kurban itu diberikan kepada 3. 1 untuk pekurban, yang kedua untuk doa fakir miskin, dan yang ketiga sebagai hadiah. Nah ini mah kepada orang yang mampu. Makanya rata-rata diberikan untuk semua warga dulu. Kalau memang menolak menerima ya nggak apa-apa, disediakan ke yang lain. Yang penting haknya dulu dikasih. Nah itu dalam penyaluran hewan kurban. Ya. Di sini gimana Pak Haji? Dapat semua warga RT berapa? Dapat. Ada orang Kristen nggak di sini? Ada juga. Pernah dikasih? Saya kasih juga. Ya sebagai hadiah namanya. Ya. Hadiatan wa atimul qani'ah, ayat ke-36-nya. Ya. Nah kecuali nanti ada juga hukum kurban diberikan kemana? Ke tempat bencana. Nah itu kalau memang sudah mencukupi di daerah ya, bisa itu sah-sah aja gitu kan. Tapi kalau memang di sini aja betul-betul membutuhkan, ya, itu mah bagi perumahan-perumahan yang elit gitu ya, mereka mah udah nggak butuh daging gitu, dagingnya banyak udah langsung dikirim tuh ke Palestina, dikirim ke korban gempa banjir itu ya, dikirim ke Gunung Meletus dan sebagainya yang butuh bantuan makan. Nah itu barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu dari hal yang saya sampaikan ini, mungkin 1-2 boleh silakan bertanya.